minute. Who are you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rabi Al-Ghifari dengan NIM 24056030400054. Di video kali ini saya akan membahas cara menyelesaikan soal ujian akhir semester yang dimana mata kuliah aplikasi komputer, yang dimana isinya itu bagaimana kita membuat grafik, lalu melengkapi data dengan VLOOKUP dan menggunakan fungsi if dengan kombinasi AND dan OR. Nah, untuk soal yang pertama itu, buatlah grafik berdasarkan data berikut ini sehingga memperoleh gambar grafik yang sesuai dengan output menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Buatkan sama persis. Nah, sini data mentahnya sudah ada, berarti tinggal kita buat grafiknya, outputnya saja. Untuk output pertama itu grafik line, kita blok dulu semua, lalu kita masuk ke insert, lalu kita pilih yang ini nih, yang ini, dan besar. Tinggal kita rapikan saja seperti yang Bapak minta, seperti soalnya minta. Sini tulisannya itu perkembangan penjualan smartphone tahun 2023. Nah, ini kan kebesaran, bisa kita bacakan di home, sekitaran 10 udah boleh. Terus kita tebalkan, kita tambah axis titlesnya, kita buat di sini jumlah penjualan unit, kecilkan lagi, kita 8, terus kita tebalkan juga, bisa lebih kecil lagi sih. Caranya itu kita tekan kontrol kurung peta kecil, beda dengan Microsoft Word. Kita besarkan aja biar lebih bagus. Nah, terus kita tambahkan trend line-nya, kita pilih linear, kita pilih setiap datanya, pilih Samsung, lalu yang terakhir Xiaomi. Nah, untuk output yang pertama udah selesai. Selanjutnya kita lanjut ke output kedua. Untuk output kedua itu grafik biasa, yang dimana seperti tadi kita blok dulu semuanya, lalu kita masuk ke insert, lalu pilih yang ini. Kalau yang tadi kan ini kan line, ini yang peta, jadi kita bisa pilih ini kolom. Terus kita pilih yang pertama. Nah, ini kita samakan saja dengan output di soal. Di soal itu penjualan smartphone sama ya, sama. Kita ini aja, penjualan smartphone tahun 2023. Sekali lagi. Unit, kasih tebal, ini kasih tebal, ini juga kasih tebal. Nah, output 2 sudah jadi, sama, tinggal kita ubah warnanya. Kalau kalian mau bisa simpel aja gini aja. Terus lanjut ke output 3-nya. Untuk output ketiganya itu di soal
mengambil data smartphone Xiaomi sampai bulan Juni, dari Januari sampai Juni. Nah, berarti yang untuk kita blok itu data yang kita blok pertama bulan dari Januari sampai Juni, lalu tekan pendam kontrol CTRL, kita blok lagi sampai ini. Nah, terus kita pergi ke insert sama kayak tadi, pilih ini. Sudah jadi, mudah kan? Sini tulisannya itu penjualan smartphone Xiaomi satu tahun 2023. Ini Xiaomi ya? Nah, ini kita hasilkan lagi yang besar harapannya. Terus kita tambahkan si titlesnya. Sini bertuliskan jumlah penjualannya dia juga, jumlah penjualan. Nah, untuk kayak bapak tinggal ubah aja warnanya, kayak di soal ya, tinggal ubah warna aja di color. Tinggal ubah aja warna. Nah, selesai. Untuk soal pertama sudah selesai, membuat grafik tiga output grafik. Selanjutnya kita masuk ke soal kedua. Nah, di soal kedua ini kita melengkapi data yang kosong ini dengan rumus VLOOKUP. Di sini udah ada datanya, data yang referensinya, tinggal kita masukin ke tabel utamanya dengan rumus VLOOKUP. Cara gimana? Sama dengan VLOOKUP klik 2 tadi, terus lookup value. Lookup value ini kita pilih ini golongan 1 ini, lalu titik koma. Itu tergantung Excel kalian, ada yang koma atau titik koma. Kalau di Excel saya itu titik koma. Lalu kita blok dari golongan 1 ini sampai ujung 1.500.000. Setelah itu kita tekan F4 agar dia mengunci datanya. Titik koma lagi. Call index 6 ini kita masukin data yang mau kita isi. Misalnya gaji pokok di sini dia ada di kolom kedua, jadi kita masukin kolom 2 titik koma 0 itu false. Nah, tutup enter. Nah, sudah ada. Kalau sudah ada nggak usah kita buat satu-satu lagi, tinggal kita tarik saja di sini sampai ujung. Nah, selanjutnya ini sebelahnya juga gitu, sama dengan VLOOKUP golongan 1 ini titik koma, kita blok lagi datanya, F4 dikunci datanya. Terus kita di sini kita pilih kolomnya beda lagi. Di sini kolomnya yang ketiga, berarti kita isi ketiga 0, lalu tutup enter. Sama tadi, mau kita isi satu-satu, tinggal kita tarik aja. Nah, ini juga sama.
sama dengan VLOOKUP. Terus lookup value nya ini titik koma, ini kita F4 kita kunci koma, ini kolom keempat 4 0 tuh. Nah sudah itu, ini tinggal kita zoom aja penjumlahannya, kita zoom semuanya jumlahnya ya begini. Atau mau buat ulang, saya kasih tahu caranya gini. Caranya itu sama dengan zoom buka kurung, lalu kita blok yang ini kita jumlahi, enter. Nah sudah jadi, nanti tinggal tarik garis saja seperti tadi. Yang ini juga sama, bedanya cuman tarik garis dari sini sampai sini, enter. Nah sudah jadi. Untuk soal kedua sudah selesai. Kita bakal lanjut ke soal 3 yang dimana menggunakan rumus if dengan kombinasi and dan or. Nah, di sini datanya udah ada. Ini kita lihat. Nah, selesaikan permasalahan tersebut menggunakan rumus if dan kombinasi dengan and or sesuai kebutuhan dengan aturan. Fungsi n jika nilai a di atas 60, nilai b di atas 65, dan nilai c di atas 70, maka lulus. Jika tidak, maka gagal. Jadi gagal. Ini sama, ini bedanya, beda rumus and or. Nah di sini menggunakan if itu rumusnya ini seperti ini, sama dengan if buka kurung n buka kurung lagi, itu kita masukkan logikalnya itu yang nilai-nilai ini. Misal 70 nih nilai a, lebih dari berapa tadi, jika nilai a di atas 60 ya, ini nilai a lebih dari 60, terus titik koma kita pilih ini lebih dari 65, koma, terus nilai yang C lebih dari 70. Nah sudah kita masukkan logikalnya, kita tutup kurungnya, titik koma, lalu baru kita tulis value if true nya. Value if true nya itu seperti tadi, maka lulus. Titik koma, terus value is false nya tidak lulus. Nah tutup kurung. Nah selesai, tinggal tarik aja ke bawah. Nah untuk yang or sama juga, bedanya itu di n nya aja. If kurung or di or. Nah terus kita masukin ke tadi, ini lebih dari 60, koma, terus ini lebih dari 65, koma, yang nilai C lebih dari 70. Kita tutup kurung, lalu koma, kita buat lagi value if true nya lulus, koma, lalu if false nya koma tidak lulus, tutup, enter. Kita tarik. Nah selesai. Berbeda kan, karena beda rumus. Ini kita rapin dulu. Mana cells, untuk perbedaan rumus n dan or ini, kalau rumus n itu dia
dia mengevaluasi apakah semua kondisi itu terpenuh atau tidak. Seperti kayak misalnya, jika semua kondisi benar, maka n menghasilkan true. Lalu sebaliknya, jika ada satu kondisi yang salah, n menghasilkan false. Misalnya nih 80 70 tidak lulus ya. Oh ya, karena tadi kan di nilai C ini di bagian ini. Nah, kenapa dia tidak lulus? Karena ada satu kondisi yang dimana D ini tidak lebih dari 70. Dia 70, jadi tidak lulus. Itu dia bedanya n dengan OR. Kalau OR itu dengan satu kondisi saja dia bisa dibuatnya true, walaupun cuma satu yang kondisinya itu benar gitu. Itu aja perbedaannya dari rumus n dan rumus OR.